Saat ini motor-motor bebek bermesin 4 tak tipe tegak terbilang cukup mudah ditemui di pasaran, walaupun memang sangat jarang ditemui di jalanan alias kurang laku. Sebut saja Honda Sonic 150R, Honda Supra GT-R, Suzuki Satria F150 Fi hingga Yamaha MX King. Namun jauh sebelum maraknya produk tersebut di Indonesia, motor bebek super yang ada kebanyakan diimpor utuh dari Thailand, seperti Honda Sonic 125R dan Suzuki Rider 125 yang dijual di awal dekade 2000-an. Dan sekarang motor jenis Ayago ini sudah identik dengan para jamet. Dan salah satu pionir hadirnya bebek super lokal di Indonesia adalah Yamaha Jupiter MX. Iya, pendahulu Yamaha MX King tersebut bisa dibilang sebagai pembuka di segmen ini, karena sudah lahir sejak tahun 2005. Ini artinya motor tersebut setahun lebih tua dari Suzuki Satria F150, bahkan sekitar 10 tahun lebih awal ketimbang Honda Sonic Lotok yang dirilis tahun 2015, dan diikuti Honda Supra Getar di tahun 2016. Nah, sesuai permintaan kalian, kali ini akan kita hujat Yamaha Jupiter MX generasi pertama sampai si sengkuni MX King di video ini. Sebelumnya, untuk yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi bagi kalian yang baperan bisa skip video ini atau tonton video lainnya, karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang gak baperan, mari kita mulai. Dimulai dari sosok konsep yang diperkenalkan di Jakarta Motorcycle Show tahun 2004, dan Yamaha Jupiter MX 135 akhirnya dirilis tahun 2005. Bentuk dari motor ini mirip seperti versi konsepnya yang mengandalkan bodi serba tajam dan mesin yang cukup terekspos dengan bentuk yang cukup besar, walaupun memang tidak searogan Satria F150. Di Jupiter MX ini mesinnya masih cukup tertutup oleh cover sejuta baut yang memiliki lekukan seperti robot mainan anak SD. Bautnya itu banyak guys, ada beberapa baut dan bautnya pun menggunakan baut L, jadi ya sedikit agak repot ya kalau mau bongkar-bongkar motor. Di sini Yamaha seperti menyiramkan seember baut di motor ini, karena di bagian batok stang sampai fairing terlihat penuh dengan baut L, sehingga menjadikan motor ini sering ditolak bengkel. Udah, saya tidak mau berantem, saya tidak mau ngotorin tangan saya, seperti kamu sekarang pulang. Yit, bengkel kurang ajar. Sok bengkel aja, makan tuh baut. Di awal kemunculannya, motor ini langsung menjadi idola. Ditambah suspensi monoshock di belakangnya yang menegaskan aura sporty di Jupiter MX ini. Selain tampang, secara teknologi Yamaha Jupiter MX 135 terbilang canggih di masanya. Mulai dari mesin 4 tak tegak bervolume 135 cc, serta hadirnya sistem pendingin cairan dengan radiator 4 valve. Tenaganya pun impresif, dengan output 11,3 PS di 8.500 rpm. Wah, Jupiter MX baru! Meski begitu, keluaran awal dari Yamaha Jupiter MX 135 masih dibekali dengan transmisi semi otomatis 4 speed seperti Supra Bapak. Setelah 5 tahun beredar dengan sederet pembaruan seperti penggunaan pelek palang dan penambahan kopling manual, akhirnya di tahun 2010 motor ini mendapatkan ubahan model, yang menurut kami ini jadi motor dengan desain paling keren saat itu. Tampangnya sangat agresif, seperti Decepticon di bagian depan. Di generasi ini memang secara desain dari depan hingga belakang benar-benar sempurna tanpa cacat. Selain itu, bawaan dari motor ini sudah mengusung velg racing.
Mesinnya pun mendapat sedikit pengembangan. Speknya memang masih 135cc SOHC berpendingin cairan 4 valve dengan sistem karburator. Tetapi tenaganya bertambah menjadi 12,3 PS di 8.500 rpm. Selain itu ada juga pilihan kopling manual 5 speed yang pedal persnelingnya lawak banget. Karena pedal persneling ini ditempel di bagian besi footstep depan. Ya iyalah, footstep depan, masa belakang? Lawaknya di mana, Bang? Nah, pedal persneling inilah yang membuat beberapa pengguna MX jenis ini sering izin kerja atau izin sekolah. Karena ambruk sedikit saja kalau pas di bagian footstep ini dan bengkok, maka motor ini harus dibawa ke bengkel yang terkadang antrinya cukup panjang. Nah, yang sedang menghujat motor ini Jupiter MX tahun 2012 ya, Gen 2. Kalau patah udah. Karena modelnya sistemnya kayak gini. Dia persnelingnya nempel di footstep ini. Nah, ini bengkok, otomatis ini akan patah. Memasuki tahun 2015, kiprah Yamaha Jupiter MX 135 ini pun usai pasca hadirnya generasi terbaru dari motor ini yang bernama Yamaha Jupiter MX King 150. Kali ini ada dua tipe yang dihadirkan, yakni Jupiter MX 150 dan MX King 150. Secara garis besar, desain keduanya memang mirip, yakni dengan bodi yang makin berotot dan makin modern. Perbedaan dari kedua tipe ini adalah pada MX King 150 sudah dibekali dengan LED DRL di bagian depan. Sementara Jupiter MX 150 tidak ada DRL, alias cuma bolong yang dibuat seolah-olah seperti airam atau lubang udara. Biar mirip moge cuy. Nah, biar makin mirip moge, di generasi ini Jupiter MX 150 juga dipasangi dengan kaki-kaki yang lebih gambot. Ban belakang dari motor ini berukuran 120/70 dengan velg 17 inci dan 70/90 dengan velg 17 inci di bagian depan, yang membuat lari dari motor ini semakin pelan. Di bagian suspensi, motor ini masih mempertahankan suspensi monoshock di bagian belakang yang mendut-mendut alias letoy, bahkan ambles kalau dipakai buat boncengin gebetan. Sementara di bagian depan, motor ini masih memakai suspensi teleskopik seperti bebek pada umumnya. Tetapi bedanya di suspensi MX King ini terdapat fitur audio yang jedak-jeduk ala musik TikTok ketika melewati jalanan yang tidak rata. Hal ini juga sefrekuensi dengan stangnya yang sering ngoblak dan suka goyang TikTok di kecepatan tinggi. Untuk urusan performa, baik MX King 150 maupun Jupiter MX 150 keduanya identik. Yang sekarang motor ini memiliki mesin sejuta skin berkapasitas 150cc SOHC berpendingin cairan. Dan berkopling di motor ini juga kabarnya sering oblak, sehingga terkadang sering digida suara traktor ketika lewat di jalan persawahan. Meskipun memiliki mesin 150cc dengan kopling manual, tetapi motor ini hanya memiliki 5 percepatan. Iya, giginya kurang 1 jika dibandingkan dengan kompetitornya, atau bisa dikatakan motor ompong. Nah, dengan mesin ini tenaga dari MX King diklaim bisa tembus 15,1 dk di 8.500 rpm. Yamaha memberikan sedikit update di tahun 2019 dengan desain headlamp anyar untuk Yamaha MX King ini. Ya, cuma headlampnya saja, yang lain masih sama semua. Facelift nggak niat seperti ini memang sempat jadi hobi Yamaha di tahun-tahun itu. Hal ini juga diterapkan di R25, MT25, bahkan Mio S yang sebenarnya sudah beda tipe dengan Mio M3, tetapi ini hanya beda di bagian depannya saja. Termasuk Yamaha MX King ini yang hanya ganti kepala. Walaupun memang kali ini headlampnya punya desain yang lebih sipit dengan lampu yang sudah LED. Selain itu, panel instrumennya juga berubah menjadi full digital dari yang sebelumnya masih mengkombinasikan antara analog dan digital.
Karena banyak yang mengeluhkan ukuran ban depan yang terlalu kecil, akhirnya Yamaha juga merevisi di area kaki-kaki. Kini ban depan memiliki ukuran yang lebih besar, yakni 90/80 dengan velg 17 inci. Sementara di bagian belakang masih sama dengan versi sebelumnya, yaitu 120/70 dengan velg 17 inci. Mesin yang dipakai juga masih sama, yakni mesin injeksi berkapasitas 150 cc berpendingin cairan dengan 5 percepatan yang masih vampir oli. Teman-teman bisa lihat, ini tanpa rekayasa, jadi asli memang seperti ini. Teman-teman bisa lihat olinya habis. Di tahun 2020, Yamaha kembali meluncurkan MX King 155 dengan mesin baru yang sudah tidak ompong lagi, yaitu mesin 155cc VVA yang mampu memuntahkan tenaga hingga 17,9 PS atau 17,7 horsepower dengan 6 percepatan. Tapi kali ini bukan di Indonesia, melainkan di Vietnam, yang di sana motor ini memiliki nama Yamaha Exciter 155. Desain dari motor ini juga berubah total, atau lebih tepatnya hancur total. Dan desain inilah yang membuat Yamaha tidak berani memasukkan motor ini ke Indonesia. Ya, takut tidak laku, karena di Indonesia desain adalah segalanya. Desain ini dianggap tidak cocok dengan selera biker tanah air, dan mungkin lebih cocok dengan selera biker Vrindavan. Sehingga membuat Yamaha Indonesia sampai sekarang masih tetap mempertahankan MX King lama di sini. Dan ini menurut kami memang langkah yang tepat, karena desain Sengguni inilah yang lebih ganteng. Motor ini juga kabarnya sekarang masih banyak dicari. Entah ini efek dari Sengguninya Bro Maul atau yang lainnya. Yang jelas sekarang ini ada fenomena yang tidak biasa. Karena sekarang ini di Indonesia segmen bebek bahkan sport makin tidak dilirik. Konsumen mulai berpindah ke motor matic yang dianggap lebih nyaman. Namun si Sengguni ini masih tetap bertahan bahkan sedikit naik di tengah gempuran skuter matic dari berbagai penjuru. Nah, apakah ini tandanya segmen bebek di Indonesia akan kembali berjaya seperti di Vietnam, Malaysia, atau bahkan Thailand? Kita tunggu saja perkembangannya. Yang jelas jangan sampai Sengguni ini sampai ke tangan para jamet lagi. Kalau tidak ingin nasibnya sama dengan Satria dan Fiction. Oke, sekian hujatan kali ini dan salam ompong. Ompong mengerang rantau kuda mandor nyusah yang gundul kesana kesini ngambil kendul genderuwo tela telo tambah lagi kunile tali